Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya hari ini kuasa-Mu ada buat kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, Yesus ada
yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari di hari yang baru ini sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Pagi hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yosua. Ya, kita akan baca, sebetulnya kita bisa baca banyak ayat, namun untuk mempersingkat waktu, saya ajak kita untuk membaca langsung ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini." Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kalimat yang pasti saudara pernah dengar, kalimat yang sering mungkin kita kutip begitu ya. Kalau kita belajar ayat ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Tuhan pakai Yosua untuk mengumpulkan segenap suku-suku, pemimpin-pemimpin suku-suku ya di Israel. Dipanggil semua oleh Yosua, para kepala-kepalanya, para pengatur pasukan, para hakim, lalu diceritakan kembali, kamu ini semua sudah lihat kan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu selama ini. Ya, saudara bisa baca dari ayat pertama, 2, 3, saya hanya akan merangkumkannya saja. Ingat, Tuhan itu sudah menghalau musuhmu, mengusir musuhmu. Dan kamu juga diberitahu, jangan bergaul dengan musuhmu. Ya. Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah menyertai. Tuhan sudah melakukan berbagai hal dalam kehidupanmu. Ya. Diceritakan, kamu masuk dari satu negeri ke negeri yang lain. Tuhan menyatakan perkara ajaib. Ya, kamu pergi ke sini berperang melawan ini. Ya, warga-warga di kota Yeriko dan seterusnya melawan orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Semuanya diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan seterusnya. Dan di ayat yang ke-13, 14, 15, saudara nanti bisa baca dikatakan, Tuhan memberikan negeri
negeri kepada bangsa Israel tanpa bersusah payah. Termasuk bukan cuma sekedar negeri, segala kemakmuran yang ada di dalamnya. Di sini dikatakan kebun-kebun anggur. Pada zaman itu saudara, orang kalau punya kebun anggur, itu merupakan staple food, merupakan seperti punya lumbung padi, seperti punya harta yang berharga. Sebab itu komoditas yang bisa dijual, yang bisa dinikmati, menandakan kemakmuran, kekayaan dan seterusnya. Ya. Dan di situ Tuhan berkata, setialah. Kamu sudah melihat apa yang Tuhan lakukan. Setialah. Banyak dari kita hari-hari ini kalau mau setia ikut Tuhan, kita beri syarat dan ketentuan berlaku. Tuhan, kalau engkau mau aku setia, lakukan dulu ini, dan itu. Seperti orang yang pikun, seperti orang yang lupa daratan, bahwa sampai detik ini, kita melihat penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita melakukan kesalahan, tapi penyertaan Tuhan sempurna. Saudara pasti pernah dengar lagu yang berkata, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai hari ini, Tuhan sudah melakukan banyak hal. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk bernostalgia. Barangkali kita sudah tawar hati dengan Tuhan. Lihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menyertai kita dalam titik terendah kita. Bagaimana Dia memberikan pengertian, penghiburan. Dia menyediakan. Dia memberikan penyediaannya bagi kita. Ya. Ini bukan membrainwash saudara, bukan mencuci otak saudara, tetapi mengingatkan kita. Seperti Yosua mengingatkan kepada seluruh suku-suku bangsa Israel. Lihat, Tuhan sudah melakukan ini, dan ini. Dan di ayat yang ke-15 merupakan titik kulminasinya. Kalau saudara baca, aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, sekali Yesus, tetap Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Dan kalau saudara baca di ayat 16, bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain. Bangsa Israel disadarkan bahwa sampai titik di mana Yosua berkata itu, mereka melihat Tuhan menyediakan, Tuhan menyertai. Tuhan tidak meninabobokan. Tuhan tidak meletakkan kita di zona nyaman. Tetapi Tuhan membiarkan kita bertumbuh semakin dewasa di dalam perlindungan penyertaannya. Membiarkan kita menghadapi segala tantangan dalam penyertaan Tuhan. Mungkin saudara berkilah, ya, mungkin saudara berargumen. Harusnya Tuhan yang menyelesaikan bagi saya. Tapi kita harus tahu, Tuhan juga mau kita banyak belajar. Kita melakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Di dalam melakukan bagian kita akan banyak belajar. Di dalam melakukan bagian kita akan banyak mengerti. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata ini sikap hati yang betul yang harus saya miliki. Oh, ternyata tidak perlu saya bersusah-susah memikirkan jalan saya. Saya hanya tinggal nurut saja, ikut Yesus. Saya hanya perlu menyangkal diri saya. Saya jalan dalam jalur rencananya Tuhan. Ini yang dikatakan Yosua. Dan umat Israel saat itu menjawab,
jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan kami. Pagi hari ini kita belajar kejadian di Sichem, ya, di antara dua gunung, ya. Kejadian di mana Yosua mengumpulkan seluruh pemimpinnya, mengingatkan kembali akan setiap kebaikan Tuhan yang bangsa Israel sudah alami. Biar pagi hari ini juga menjadi momen bagi kita. Kita mengingat kembali, kita ingat kembali kasih-Nya, ingat kasih-Nya, kata lagu lama ya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Kita ingat kembali kebaikannya. Ketika kita ingat, kita sadar. Karena ketika kita tidak ingat, kita tidak sadar, saudara. Dan dalam ketidaksadaran kita ini drifting away. Kita ini melenceng semakin menjauh. Tapi ketika kita ingat, saya suka satu kata di dalam bahasa Jawa, eling. Eling itu bukan saja sekedar ingat, tetapi ingat, sadar, berbalik berubah. Pagi hari ini, mungkin kita mulai tawar hati. Mungkin kita berkata, ngapain ikut Yesus? Ngapain menyangkal diri? Tapi kita diingatkan, Yosua yang sudah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak lupa akan kasih Tuhan. Dan dia berkomitmen sampai akhirnya, berkata, aku dan seisi rumahku, we will serve our Lord. Kami akan tetap beribadah. Nah, arti kata ibadah ini luas, saudara. Bukan cuma ke gereja, tapi taat, kasih, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Dalam pekerjaan itu juga ibadah kita. Dalam keluarga itu juga ibadah kita. Arti kata beribadah kepada Tuhan itu luas. Bukan sekedar pergi ke gereja. Kalau kita belajar, arti kata ibadah itu bukan cuma saya Minggu hadir, saya Rabu hadir, saya sel group atau KPK hadir. Enggak. Tapi dalam setiap kehidupan kita, kita akan selalu beribadah kepada Tuhan. Dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini, atau siang atau malam, kapanpun Anda menyaksikan, mendengarkan renungan ini, kita tahu Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah itu meletakkan kita di posisi menjerumuskan kita. Enggak. Tuhan selalu menyertai, melindungi, walaupun kita mungkin tidak melihat. Dan saya berkata lebih baik kita tidak lihat. Lebih baik kita enggak tahu. Karena kalau kita tahu, kita banyak argumen. Kenapa begini, kenapa enggak gini? Lebih baik kita enggak tahu. Kita tidak melihat, tetapi tetap percaya. Itu yang lebih baik. Pagi hari ini kejadian di Sichem. Titik balik yang terjadi di Sichem. Saya berdoa terjadi dalam hidup kita semuanya. Kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Kita kembali berkata, ya aku dan seluruh kehidupanku, keluargaku, kami akan tetap mengikut Yesus, tetap setia kepada Tuhan. Untuk bisa berkata seperti ini, Yosua mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel secara tidak langsung untuk menyangkal diri mereka. Karena saya yakin bangsa Israel setiap pribadinya,
Orang-orang yang ada di sana punya akal sendiri, punya pola pikir sendiri, punya logika sendiri. Tapi secara serempak saat itu mereka semua diajak untuk menyangkal diri mereka dan tetap mengikut Yesus. Kejadian yang luar biasa di Sikhem dan pembaharuan perjanjian yang terjadi antara bangsa Israel kepada Tuhan di Sikhem. Ini merupakan kejadian yang luar biasa sekali lagi. Dan saya juga percaya kalau kita melakukannya, akan terjadi juga perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini bukan sebuah kebetulan. Berarti memang Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari perbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Biar kita tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Biar kita tidak menjadi Kristen yang obsolete atau kuno. Atau kadaluarsa. Ya, yang penting ke gereja. Enggak. Tapi kita betul-betul berkomitmen. Aku beribadah kepada Tuhan. Punya tujuan mengikut Yesus. Punya tujuan menyangkal diri dan memikul salibku. Punya tujuan sampai tiba pada rencana Allah. Sampai melihat penggenapan setiap janjinya. Di situ kita akan terus berjalan mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu membebaskan, memerdekakan, memberkati hidup kami. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.